Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Berpikir, jiwa naga kuno yang besar telah diintegrasikan ke dalam dantian Yin Ziping. Dengan integrasi jiwa naga kuno, Yin Ziping muncul dengan segel aneh di perut bagian bawahnya, dan alisnya berubah menjadi rune berbentuk naga kuno. Tidak hanya itu, tubuh bagian atas telanjang Yin Ziping, dengan pembuluh darah naga terus-menerus muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Samar-samar, Ye Chen masih bisa mendengar naga perkasa itu mengerang, seperti guntur dan gemetar. Meskipun penyatuan jiwa sudah selesai, Yin Ziping masih belum bangun, karena dia perlu waktu untuk membiasakan dengan jiwa naga kuno. Integrasi berhasil tanpa kejutan, yang membuat Yang Dingtian merasa lega. Ini mungkin waktu paling mulus sejak berdirinya Sekte Heng Yue. Kecocokan 90% memang luar biasa. Paksaan yang hebat. Di bawah, Liu Yi mengerutkan kening dan wajahnya sedikit pucat. Kecocokan 90%, benar-benar luar biasa. Nangong Yue juga mengerang. Mungkin, dia akan menjadi inang terkuat dalam sejarah Sekte Heng Yue. Ni Feng, yang selalu diam, juga berbicara. Ini menakutkan. Ye Chen samar-samar membuka 6 mata roda abadi, menatap tubuh Yin Ziping. Ye Chen dapat dengan jelas melihat bahwa roh naga kuno berputar-putar di dantiannya. Juga bahwa jiwa menyatu ke dalam tubuh Yin Ziping, membuatnya merasakan kekuatan yang berdebar-debar. Begitu kekuatan itu meletus, itu akan sekuat tanah longsor. Sementara Ye Chen menatap Yin Ziping, naga kuno di tubuh Yin Ziping juga melirik Ye Chen. Mata macam apa itu, penuh dengan cahaya haus darah, tirani dan jahat, meskipun itu adalah naga, tetapi bisa melihat ekspresi seseorang, senyumnya sangat kejam, membuat Ye Chen merasa menyeramkan. Tidak heran naga kuno di Sekte Zeng yang mengatakan dia jahat. Ye Chen bergumam, buru-buru menarik kembali pandangannya, dan memukul roh di sekujur tubuhnya. Wah, aku merasakannya. Suara naga berdering di benak Ye Chen lagi. Naga kuno di Sekte Zeng yang berkata pada Ye Chen, Sekte King Yun juga sudah memilih inang, selain itu saat ini mereka juga pasti sedang melakukan proses penyatuan jiwa. Kakek naga, saya punya pertanyaan. Ye Chen menyentuh dagunya, dan bertanya, jika inang dibunuh oleh seseorang, apa yang akan terjadi pada jiwa naga yang kuno di tubuhnya? Kakek naga menjawab, tentu saja jiwa itu juga akan mati. Kakek naga berkata perlahan, pada waktu itu ada sedikit kekurangan pada jurus segel langit yang diciptakan Xuan Chen. Jurus itu tidak hanya mampu menyegel kami masuk ke dalam tubuh inang dan nyawa kami saling bertautan. Jurus yang besar itu memaksa kami untuk menyerahkan seluruh kekuatan kami ketika inang dalam bahaya untuk melindunginya. Karena jika inang mati, kami pun sebagai jiwa naga tidak akan mampu bertahan hidup. Dengan seluruh kekuatan yang diserahkan oleh naga kuno, Ye Chen menghela nafas, bukankah itu akan membuat inang menjadi tak terkalahkan? Tidak sesederhana itu. Kakek naga menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bahkan jika kami kuat, namun kekuatan kami terhalang oleh kultivasi inang, kekuatan yang dapat kami serahkan itu terbatas. Sama seperti api dewa dan kekuatan petirmu. Kedua elemen itu sangat hebat, namun karena terhalang oleh kultivasimu, jadi porsi kekuatan mereka yang dapat kau gunakan juga terbatas. Apa maksudmu? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Kakek naga berkata, Boka, kusarankan padamu, kau jangan membuat inang menjadi musuhmu.
Ye Chen bertanya, memangnya kenapa? Kakek naga berkata, jika kalian harus bertarung, kalian bukan lawan yang sebanding. Mata roda abadi yang paling kau andalkan itu tidak berguna menghadapi inang. Mengapa ini lagi? Ye Chen tidak mengerti. Kakek naga berkata, selain itu, jika kalian bertarung, tidak peduli kalah atau menang, sekte pasti akan membela inang, bukan dirimu. Meskipun kau memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, semua itu tidak ada gunanya. Inang akan menjadi pelindung leluhur. Dibandingkan dengan pelindung, keberadaanmu terlalu kecil. Kakek naga tidak perlu mengatakan begitu kejam. Kakek naga berkata, aku tidak sedang menakut-nakuti. Sepanjang sejarah Sekte Zhengyang, ada seorang inang yang telah melakukan banyak hal keji, memerkosa dan membunuh banyak wanita. Kemudian murid inti pertama Sekte Zhengyang menjadi tidak tahan melihat kelakuan itu. Keduanya pun mengadakan duel di atas arena, murid inti pertama pun dieksekusi oleh tetua dengan cara menyayat tubuhnya berkali-kali. Setelah mendengarkan kakek naga, Ye Chen tidak bisa menahan napas. Ayo keluar. Di sini, Yang Dingtian melambaikan tangannya. Akhir cerita ini adalah yang terbaik. Liu Yi tersenyum tipis. Meninggalkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa melirik Yin Ziping, yang masih duduk di altar. Di luar aula, Su Fu dan Dao Xuan menunggu dengan cemas, dan dari waktu ke waktu mereka melirik ke dalam. Pantas saja para leluhur dan tetua semuanya sangat terkejut. Keluar, keluar. Si Tunan, dengan cemas menunggu mereka, melihat seseorang di kuil keluar, yang satu lebih keras dari yang lain. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen dan Liu Yi berjalan keluar sambil mengobrol. Ya, ketika mereka melihat Ye Chen keluar, semua orang tiba-tiba tersandung, baiklah. Jadi Ye Chen bukan inang, semua orang berkumpul. 90% kecocokan. Tidak heran bahkan guru dan penatua-penatua terkejut. 90% kecocokan, hampir sempurna. Di tempat kejadian, yang paling bersemangat adalah Zhao Zijing dari Aula Hukum, karena muridnya yang mengembangkan kecocokan 90%. Dia bisa memikirkan bagaimana muridnya di masa depan, itu saja. Sebagai seorang guru dari Yin Ziping, dia sangat senang. Memang benar dewa memiliki mata. Zhao Zijing tertawa tidak bermoral, tersenyum dan tersenyum, tidak lupa melirik guru lain. Biasanya kalian selalu menindasku, kalian tunggu saja dan lihat nanti. 90%, apa yang terjadi? Chu Xuan menatap Ye Chen dengan heran. Saya juga terkejut. Ye Chen menghela nafas, saya pikir 30% kecocokanku adalah yang tertinggi. Siapa yang pernah berpikir bahwa Yin Ziping terakhir memiliki 90% kecocokan seperti itu, untuk mengatakan bahwa aku harus berterima kasih pada Yin Ziping karena tidak menjadikan aku inang. Itu benar-benar mengejutkanku, Chu Xuan menghela nafas. 90% kecocokan, hampir sempurna, maka Yin Ziping akan menjadi inang terkuat dalam sejarah sekte. Ye Chen menyentuh dagunya, bocah itu pasti akan menjadi sangat angkuh. Di belakangnya, Su Fu menepuk bahu Ye Chen. Jangan keluar dalam beberapa hari ke depan. 3 hari lagi kau ikut aku pergi keluar. Ye Chen bertanya, keluar kemana? Su Fu berkata, kota alkemis, kompetisi alkemis yang diadakan 3 tahun sekali akan diselenggarakan. Aku akan mengajakmu ke sana untuk menambah wawasan. Aku akan menunjukkanmu kepada dunia. Ye Chen berkata, tetua,
kau tidak berencana menyuruhku ikut berpartisipasi dalam kompetisi alkemis itu, bukan? Saat ini identitasku adalah seorang murid yang tidak berguna. Jika aku mampu meracik pil, di hadapan banyak orang, bukankah penyamaranku akan terbongkar? Yakinlah, aku punya rencana. Su Fu tersenyum dengan janggut. Itu saja, aku akan mencarimu dalam 3 hari. Su Fu menepuk bahu Ye Chen lagi, berbalik dan meninggalkan. Kompetisi alkemis seharusnya sangat meriah. Setelah Su Fu pergi, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Dia selalu ingin tahu tentang tempat yang disebut kuil alkimia. Meninggalkan. Chu Xuan berbalik. Kemarilah. Ye Chen merenung, sambil mengikuti Chu Xuan. Pada malam hari, di aula sekte Heng Yue yang megah, ratusan orang duduk dan duduk. Mereka semua ada sebagai satu generasi dengan leluhur Tong Xuan. Mereka adalah penatua sekte Heng Yue. Ini adalah aula utama, dan peristiwa besar di sekte biasanya diputuskan setelah diskusi mereka. Pada hari kerja, pertemuan sekte akan ditekan sebelum diskusi. Namun, hari ini, suasana di aula sangat santai, dengan senyuman di wajah hampir semua orang, seolah-olah masalah penting yang mereka diskusikan hari ini tampaknya tidak perlu sejak awal. Nah, hari ini para tua-tua berkumpul bersama, dan hal yang dibahas adalah memilih murid suci. Secara umum, seperti 3 sekte, murid sekte yang paling berbakat akan dinobatkan sebagai murid suci, dan statusnya lebih tinggi daripada 9 murid inti sekte tersebut, bahkan para tetua biasa. Para tetua berdiskusi. Biarkan Yin Ziping menjadi murid suci, tidak ada yang harus menentangnya, bukan? Di atas, Tong Xuan tersenyum dan melihat sekeliling, nada yang tersirat penuh dengan keagungan yang agung. Tentu saja dia adalah inang dengan tingkat kecocokan 90%, jika dia menjadi murid suci, segala persoalan di sekte Heng Yue akan berjalan lancar. Sudah lama sekali aku tidak menyaksikan para tetua sekompak ini. Seketika Yang Dingtian berkata, "Guru, para tetua, ada hal yang ingin Dingtian sampaikan." Sementara para tetua mengangguk, Yang Dingtian, yang duduk di bawah, berbicara, menyela suara semua orang. "Aduh." Tong Xuan dengan ringan menggaruk janggutnya dan tersenyum. "Kau adalah kepala sekte Heng Yue, katakan saja sesuatu." Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam dan berdiri dari kursinya. "Saya tidak setuju Yin Ziping menjadi murid suci." Begitu kata ini keluar, pria sejati dengan senyum di wajahnya pada saat terakhir tidak bisa membantu tetapi tenggelam, tidak hanya dia, tetapi para tetua dengan lebih dari 90% penatua di kuil tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. "Kamu tidak setuju dengan Yin Ziping sebagai murid suci?" Mata Tong Xuan menatap Yang Dingtian di bawah. Dia adalah leluhur Heng Yue. Dia selalu mengatakan bahwa dia sama dan diktator. Sekarang beberapa orang tidak mematuhinya. Wajahnya secara alami menjadi marah. "Iya." Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam lagi. Dia adalah inang dengan tingkat kecocokan 90%. Tong Xuan benar-benar mendengus, betapa besar potensinya, masa depan Heng Yue-ku, bersamanya, dapat menjamin bahwa Heng Yue-ku akan bertahan selama 900 tahun. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang suci, maka kau akan memberitahu saya, siapa lagi di Heng Yue yang bisa menjadi murid suci. Yang Dingtian berkata, "Guru, dibutuhkan lebih dari kekuatan untuk menjadi murid suci, tetapi juga visi, keberanian, dan pikiran yang luas." Yang Dingtian membuka mulutnya, menatap Tong Xuan dengan tekanan kuat di atas. Dan 3 poin ini,
maka Yin Ziping tidak memiliki ketiganya. Aku merasa Ye Chen dari puncak giok jauh lebih pantas menjadi murid suci dibandingkan dengan Yi Ziping. Tong Xuan mencibir, Ye Chen, bisakah dia dibandingkan dengan inang yang memiliki tingkat kecocokan 90% bugar, dan wajahnya masih marah. Sekarang aku benar-benar telah meragukan penilaianmu. Jika ada murid yang cemerlang sekalipun, apa kau dapat membandingkannya dengan Yin Ziping? Yang Dingtian berkata lagi, jiwa naga kuno yang kuat sekalipun di masa lalu, bukankah itu masih dipotong menjadi 3 oleh leluhur Xuan Chen? Meskipun kekuatan naga kuno begitu hebat, namun bukannya tidak dapat diseimbangkan, ditambah lagi tidak bisa dijadikan faktor untuk menentukan murid suci. Yang Dingtian masih menatap lurus ke Tong Xuan. Yang Dingtian. Tong Xuan berteriak keras dan bangkit dari tempat duduknya. Beraninya kamu membandingkan Ye Chen dengan leluhur. Tentu saja aku tidak berani. Yang Dingtian berkata dengan tergesa-gesa. Saya hanya menjelaskan fakta bahwa Ye Chen dapat mengalahkan legenda tubuh roh Msitik yang tak terkalahkan. Potensi dan bakatnya tidak lemah dibanding Inang dengan kecocokan tingkat 90%. Tong Xuan dengan marah, apa yang kau ketahui? Keseimbangan ketiga sekte semuanya dijaga oleh jiwa naga kuno. Jika menjadikan Ye Chen sebagai murid suci, apakah Ye Chen bisa melindungi sekte Heng Yue? Apakah aku masih harus mengajarimu soal logika yang mudah itu? Satu tetua lagi berkata, benar apa yang dikatakan kakak seperguruan Tong Xuan, Inang dengan tingkat kecocokan nyaris mendekati kesempurnaan. Yang Dingtian, kali ini kau terlalu ceroboh membuat keputusan. Saya juga setuju dengan saudara Tong Xuan. Seorang tetua berkata, bahkan jika Ye Chen luar biasa, dia tidak akan pernah mencapai ketinggian leluhur Xuan Chen. Dia tidak bisa menandingi Inang dengan kecocokan 90%. Saya setuju. Penatua sesepuh lainnya mengerang, biarkan Ye Chen menjadi murid suci, maka posisi apa yang pantas diberikan untuk Inang? Jika masalah ini tersebar keluar, semua pasti akan terbahak-bahak. Pernyataan ini masuk akal, dan Inang haruslah murid suci. Dingtian, kau harus merencanakan untuk jangka panjang, dan kau juga perlu memahami bagaimana Inang dengan kecocokan 90%. Sejak Tong Xuan Zhenren berkata, suara-suara di kuil naik satu demi satu, dan akhirnya membentuk gelombang. Hampir 90% penatua mendukung Yin Ziping, bukan Ye Chen. Situasi yang luar biasa seperti itu membuat sosok Yang Dingtian tidak berkutik. Meskipun Dingtian adalah ketua sekte, meskipun dia memiliki hak untuk berbicara, dia hanyalah ketua. Dalam menghadapi para guru dan tetua, tidak berdaya. Yang Dingtian menghela nafas dalam hatinya, dia tidak pernah merasa ketika dia tidak berdaya seperti saat ini. Saya tidak tahu kapan suara di bait suci menghilang. Di atas, wajah Tong Xuan dengan muram menatap Yang Dingtian di bawah. Hampir semua orang mendukung Inang, apalagi yang bisa kamu katakan? Yang Dingtian berkata, karena guru dan para tetua juga mendukung Yin Ziping, aku tidak dapat berkata apa-apa lagi. Penampilan Yang Dingtian tetap tidak berubah, dan dia masih menatap Tong Xuan. Tapi guru, aku tetap tidak berpikir Yin Ziping adalah kandidat terbaik. Waktu akan membuktikan siapakah orang yang akan melindungi sekte Heng Yue di masa depan. Tong Xuan berkata, kamu tidak perlu berkhotbah kepadaku. Tong Xuan benar-benar mendengus dingin. Saya akan melatih Inang secara pribadi. Adapun kau, kembali dan renungkan. Aku sangat kecewa denganmu sebagai ketua sekte. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam,
membungkukkan tangannya, lalu segera berbalik dan melangkah keluar dari aula. Istana Sekte Heng Yue. Yin Ziping, yang sedang duduk di altar, membuka matanya sedikit, matanya masih berkedip dengan tirani dan haus darah, dan sudut mulutnya basah oleh senyum main-main dan main-main semacam itu. Sang naga kuno jahat berkata, "Apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu?" Yin Ziping menjawab, "Kenapa?" Sang naga berkata, "Karena kau memiliki hati yang kejam."